والفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا من الدين ودين الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكلة صالحة وسلامة صحة وبركة وشفاء والمغفرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bi wa bikum fid dharain amin. Annahu qala thumma siwaku yuta'akkadu istihbabuhu fi mawadi'a. Kita lanjutkan bab siwak. Itu sebelum Idul Fitri ya, sebelum Ramadan. Lama juga udah. Alhamdulillah masih pada sehat. Summa kemudian as-siwaku, siwak itu yuta'akkadu ditakkidkan, istihbabuhu kesunahannya fi mawadi'a pada beberapa tempat. Maksudnya di sini waktu dan tempat, ya, waktu. Minha diantaranya inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika berubahnya mulut sebab azam. Yang dimaksud wal azmu qila as-sukutu tawil. Yang dimaksud dengan kata azmin, al-azam, yaitu diam dalam waktu lama, enggak ngomong, ya. Azmin itu enggak ngomong dalam waktu lama. Itu biasanya bau mulut berubah, kayak kita lagi puasa, itu kadang-kadang enggak ngomong, ya, diam aja. Wa ghairihi, dan selainnya. Waqila, dan dikatakan juga azmin itu huwa tarkul akli, meninggalkan makan, ya, kayak puasa dah, ya. Udah enggak makan, enggak ngomong, nah, itu mulut jadi bau, Cuma kalau hadisnya kan baunya mulut orang puasa seperti misik, itu di hadapan Allah, ya, jangan salah, itu di hadapan Allah. Kalau di hadapan orang ya tetap bau. Beda sama Nabi. Nah, ini disunahkan bersiwak. Wa qauluhu, dan perkataan musannif wa ghairihi, dan selainnya. Yadkhulu fihi ma iza taghayyara bi aklin ma lahu raihatun karihatun. Dan perkataan musannif selainnya, dan selainnya maksudnya selain azim tadi, azim pakai hamzah, ya, bukan pakai ain, beda nanti.
Apa yang dimaksud selainnya? Yadkhulu fihi, masuk di dalamnya, ma idza taghayyara bi aklin ma lahu raihatun karihatun, yaitu apabila berubah mulut, bau mulut, bi aklin dengan memakan, ma lahu raihatun karihatun, yang mempunyai bau yang tidak sedap, bau enggak enak, karihah. Kasaumi, seperti bawang putih. Bawang putih ini termasuk dalam Quran ada ya. Wal basali, bawang merah. Jadi beda tuh nama bawang putih sama bawang merah. Kalau di Quran disebut wa basaliha memang, dan bawangnya, mau ada siha, kacangnya, seterusnya. Jadi basol itu termasuk bumbu lama juga, masuk dalam Quran soalnya. Jadi kalau bawang harganya naik, wajar dia, pantas. Ya, dalam Quran disebut ya, basol. Bawang putih, bawang merah, ya, wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Apalagi yang bau pete. Kalau di Arab karena nggak ada pete jengkol nggak disebut di sini. Disebutnya bawang putih, bawang merah. Seandainya di Arab ada pete jengkol disebut di sini. Karena nggak ada. Ya, makanya dikatakan wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Berarti masuk tuh. Pete, jengkol, duren, apa lagi? Kio. Hah? Iya. Lengkio, iya, kio. Nah, termasuk. Nah, wa minha, dan diantaranya lagi, tadi baru satu ya, dua. Sekarang indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur. Ini juga disunahkan bersiwak. Karena Rasulullah SAW idza staiqadha minan naumi istaka wa ruya yashushu fahu bisiwaki, wa makna yashushu yunazzifu wa yaksilu. Wal hadis rawahu Syaikhani, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adalah Nabi SAW idza staiqadha, apabila ia bangun minan naumi dari tidur, istaka, bersiwak. Waruya, dan diriwayatkan yashushu fahu bisiwaki. Yashushu tadi artinya yunazzifu wa yaksilu, ya, membersihkan dan mencuci mulutnya, bisiwaki, dengan siwak. Ini riwayat hadis Imam Bukhari Muslim Syaikhani, berarti hadisnya sahih. Wa wajhu ta'kid al-istihbabi indal qiyami minhu anna an-nauma yastalzimu tarkal akli wa sukuti wa huma min asbab taghayyur. Dan wajah takkidnya atau pentakkidannya dalam sunnah ini, ketika bangun dari tidur, kenapa disunahkan ketika bangun tidur bersiwak? Ya, karena tidur itu pasti meninggalkan makan, ya, dan diam, nggak ngomong. Nah, itu sama berarti sama yang di atas tadi, sebab tidak ngomong lama atau tidak makan lama. Dan tidur itu sama, nggak makan, nggak minum. Ya, ada tidur makan, ada ya yang tidurnya bisa jalan, apa namanya itu, ngelindur. Kalau dulu banyak orang ngigonya sampai jalan. Iya, itu bahaya itu. Ya. Kalau di film ada orang ngigo sambil bunuh. Kan berapa itu ya? Tidur dia tapi bisa bunuh orang. Itu penyakit. Nah, ini sama. Jadi ketika bangun tidur juga disunahkan bersiwak.
Wa huma min asbabit taghayyuri, dan keduanya itu dari sebab-sebab berubahnya mulut. Wa minha indal qiyami ila sholati, dan diantaranya lagi ketika mendirikan salat, mau mendirikan salat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, rawahu syaikhani. Jikalau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka dengan bersiwak setiap sholat, setiap hendak sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi begitu. Nah, ini termasuk siwak ini sunnah yang mulai punah. Siwak itu ringan tapi berat. Sekarang mulai punah. Mungkin kalaupun ada di pesantren-pesantren doang. Kalau di masyarakat umum ya sedikit yang pakai siwak. Ya. Kalau di pesantren karena apa? Kita lagi giroh-girohnya. Kalau di asrama itu kan kalau ada yang baru diajarin ya kita amalin giroh, namanya giroh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atan bisiwaki afdalu min sab'ina rak'atan bila siwakin, rawahu Abu Naim min hadisil Humaidi bisnadi kulli rijalihi siqatun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda 2 rakaat dengan siwak, dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Diriwayatkan oleh Imam Abu Naim dari hadis Humaidi dengan isnad semuanya siqah. Wasiwaku muta'akkadun indal qiyami ila sholati wa illam yakunil famu mutaghayyiran. Dan siwak ini ditakkidkan, disunnah muakkadkan ketika mau mendirikan sholat sekalipun mulutnya tidak berubah. Nah, jadi kalau tadi kan sebabnya karena bau mulut, mulutnya berubah. Nah, ini kalau dalam hadis ini maksudnya pokoknya mau sholat disunahkan bersiwak, mau mulutnya baunya berubah kayak mau enggak, ini disunahkan untuk bersiwak. Wala farqa baina salatil fardhi wan nafli hatta law shalla salatan zata taslimatin. Dan tidak ada beda antara salat fardu dengan salat sunnah, hingga jikalau ia salat yang punya banyak salam, kadduha seperti salat duha, wa tarawih dan salat tarawih, wa tahajjudi tahajud. Ustuhibba lahu ayyastaka likulli rak'ataini. Disunahkan baginya bersiwak pada setiap 2 rakaat. Salat duha, yang salat duhanya berapa? Kalau yang 2 memang udah 2, berarti sekali doang siwaknya. Ntar yang nambah yang 4, yang 6, 7, 8 ya. Terus yang tahajud yang 100 tuh, ada yang 100 tahajud ya. Ya 2 aja lumayan dah. 2 nggak dapat sebelum subuh, salat sunnah qobliyah subuh udah lumayan ya. Salat duha, salat tarawih ya, ini semuanya kalau kita lakukan 2 rakaat ini disunahkan bersiwak. Wa kadza lil janazati wa tawafi, dan begitu juga salat janazah dan tawaf. Nah, ini juga perlu kita ketahui, kalau misalnya salat duha 4 rakaat misalnya ya, 4 rakaat berarti berapa salam tuh? 1. Mau digabung misalnya paling banyak berapa sih? 8 per 12. Nah, niat tuh
Kalau niat sholat pas saya mah nggak mau capek, nggak 2 rakaat langsung aja 12, 1 salam, boleh. Tapi kalau batal di tengah-tengah nggak kaci, ulang lagi. Ya, kalau bahasa betulnya nggak kaci, kan 1 rakaat, 2 rakaat, 3, pas dapat 5 rakaat atau 6 rakaat batal, ngulang lagi. Makanya disunahkannya enaknya 2-2 gitu. Jadi kalau misalnya udah batal, udah nggak ngerjain lagi, udah beres. Iya udah males. Udah 2 aja cukup gitu ya. Yang penting duha katanya gitu. Makanya ada juga yang pengen sekaligus ya. Sholat tarawih silakan 20. Sholli sunata isruna rakaatan. 20 rakaat lillahi taala. Allahu Akbar. Dapat 19 kentut. Udah, ngulang udah. Nah, itu siwak. Jadi siwak. Wala farqa baina sholati bil wudu'i awit tayammumi, dan tidak ada beda antara sholat dengan wudu ataupun sholat dengan tayamum. Aw inda faqdi tuhuraini, atau ketika kehilangan kedua-duanya, wudu kagak, tayamum juga enggak. Wa yuta'akkadul istihbabu aidan indal wudu'i wa illam yusalli, dan ditakkidkan juga kesunahannya ketika wudu walaupun dia tidak sholat. Habis wudu ya, disunahkan juga bersiwak. Rawan Nasai, diriwayatkan oleh Imam Nasai, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, wa sahahaha Ibnu Khuzaimah wa allaqaha al-Bukhari. Kan hadis riwayat Imam Nasai, kata Nabi, jikalau tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka dengan bersiwak setiap wudu, pada setiap wudu. Yang tadi hadis pertama pada setiap sholat, yang kedua pada setiap wudu. Wa yustahabbu inda qiraatil Qur'an, dan disunahkan juga ketika membaca Al-Qur'an. Wa inda isfiraril asnani wa illam yataghayyaril famu, dan ketika menjadi kuning gigi sekalipun tidak berubah bau mulutnya. Itu beberapa tempat yang disunahkan bersiwak. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu yahsulul istiyaku bi khirqatin. Nah, ini sekarang bendanya. Kalau tadi yang disunahkan waktu-waktu dan tempat yang disunahkan bersiwak, sekarang bendanya. Dan ketahuilah annahu, bahwasanya yahsulu berhasil al istiyaku bersiwak bi khirqatin. Kalau bahasa Betawinya bujur. Apa bujur? Bujur, ada yang tahu bujur? Nah, sobekan apa itu? Ya, kain baju ya. Nah, pokoknya robekan kain, bujur. Makanya dulu di pesantren juga ada yang pakai baju, ujung baju nih, ya siok kayak baju, cuma emang kelihatannya jorok, ya. Tapi itu termasuk bersiwak, asal mau sholat pakai ujung baju, sini, ya gini. Nah itu dulu, tapi memang boleh ya, bikhir batin. Atau punya apa tuh, selampe apa? Iya, sekarang sapu tangan. Kalau dulu namanya selampe. Orang anak sekarang nggak tahu selampe. Itu selain buat ngelap tangan, bisa buat bawa berkat. Iya. Habis maulid masih kebuli dibungkus pakai selampe. Nah, itu selampe atau sapu tangan juga termasuk khirqah. Berarti bisa tuh, ya. Buat apa? Gini.
siwak. Dan siwak ini beda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi kan berapa kali sehari? Paling 2 kali. Harusnya malam juga sebelum tidur kan gosok gigi, tapi kan males. Paling 2 pagi sama sore mandi udah. Kalau siwak hampir setiap saat, makanya disunahkan siwak biar giginya awet. Makanya Nabi giginya awet. Setiap saat bersiwak, bangun tidur siwak, mau sholat siwak, mau wudhu siwak, ya. Jadi kalau kita baca kehidupan Nabi, yang Nabi sunahkan itu semuanya sehat, ya. Semuanya yang Nabi sunahkan itu sehat, menyehatkan. Maka riwayatnya nggak pernah Nabi sakit apa? Sakit parah. Nggak ada riwayat Nabi Muhammad sakit parah. Bahkan giginya patah itu pun pada saat apa? Perang, ya. Berarti kan kuat gitu. Kalau kita bolong, giginya bolong, terus patah, bukan patah lagi, habis grepes, ya. Kenapa itu? Ya tadi sebabnya, ketika kita mau tidur, kita nggak gosok gigi, ada sisa makanan itu jadi dimakan sama, pokoknya ada binatang yang kecil-kecil. Dulu pernah saya kalau berobat gigi itu sama nenek-nenek, dipakai apa ya? Ada batok kelapa, ya. Ada batok kelapa, terus ditiup apa gimana? Pokoknya ada dipanasin, itu nanti keluar itu binatangnya kecil-kecil. Nah, itu dulu gitu. Apa namanya itu? Ya. Iya dulu nenek-nenek itu bisa batok kelapa dibolongin, terus ada batang paya apa-apa. Nah itu itu kayak disedot tuh, nanti keluar tuh binatang-binatang yang makanin sisa makanan di gigi. Nah ini siwak membantu itu. Wa bikulli khashinin muzilin, dan dengan setiap benda yang kasar kayak yang kasar termasuk muzilin yang bisa menghilangkan kotoran. Wal udu aula, dan kayu lebih utama. Nah di sini wal ud kayu umum, secara umum. Kan ada tuh kayu yang bisa nyerap kotoran, ya, kayu kering, kayu kering. Nah, wal araku aula. Nah, ini khusus wal arok bukan pakai ain ya. Hamzah ra alif kaf. Arok, bukan arok. Kalau arok dari miras. Ini arok, kayu yang suka dibawa dari Mekah. Nah, itu siwak itu. Siwak yang itu namanya arok. Kayunya kayu arok. Itu yang khusus. Itu yang ada enzim apa namanya tuh? Ya, enzim ya. Fluoride, wah keren tuh. Ada enzimnya, ada fluoride, macam-macam dah. Itu bisa melebihi odol. Nah itu yang dipakai Nabi itu. Ada asin-asinnya. Kalau kita gini ada asin-asinnya kan. Nah itu arok namanya. Wal araku aula, dan kayu arok itu lebih utama. Wal afdalu ayyakuna biyabisin nudiya bil ma'. Dan yang paling utamanya lagi harus dengan yang kering kemudian dibasahi dengan air. Jadi kalau kayu apa tadi arok itu dicuci ya, jadi nanti bisa dipakai lagi. Jadi jangan mentang-mentang siwak nggak dicuci-cuci ya, sama aja ntar jadinya apa namanya itu, tai gigi apa namanya, jigong. bau juga, bukan jadi siwaknya bau ya, harusnya ngilangin bau malah siwaknya jadi bau. Wa yustahabbu ghusluhu liyastaka bihi sanian, dan disunahkan mencucinya untuk bersiwak
kedua kalinya. Ya, jadi sunnah dicuci itu sunnah juga, ya. Ya emang begitulah. Dulu juga kita di pesantren gitu, nggak dicuci-cuci, kantongin aja. Ada tutup pulpen yang nggak kepake, ya. Tutup pulpen yang udah kepake itu siwaknya diselipin situ, kita taruh di kantong, kayak pulpen. Ntar kalau mau belajar cabut, siwak, taruh lagi, ya. Nah, itu harus dicuci. Walau istaka bi asbu'i ghairihi wa hiya khashinatun ajza'a qat'an. Qalahu fi syar'il muhazzab. Walau seandainya ada yang bersiwak, ya, dengan jari orang lain, nah ini mah jarang terjadi, nggak bakalan mau, ya. Ini dikatakan boleh, pada syarah muhazzab boleh. Wa fi asbu'ihi khilafun. Ar-rajihu fi raudhati la yujza. Tapi dalam kitab Ar-Raudhah ini ada perbedaan pendapat. Yang unggul itu adalah apa? La yujza, nggak ada pahalanya. Tidak boleh, ya, pakai jari orang lain. Warajihu fi syarhil muhadzab al-ijza. Kalau muhadzab tetap. Wa bihi qata al-qadi Husain wal Muhamili wal Baghawi wa Syekh Abu Hamid. Wa ikhtarahu Rayani fil bahri. Wa la ba'sa ayyastaka bi siwaki ghairihi bi iznihi. Nah, kalau tadi yang jari, ya, kan bisa juga nih kasar. Ada yang tangan jarinya kasar. Emang sintar bau, tapi kan dicuci gitu ya. Tapi pokoknya yang afdal tadi kayu arok. Makanya kalau dikasih siwak simpen. Kalau emang gak dipakai simpen aja dulu. Siapa tahu nanti ada keinginan pakai siwak enak. Sayang itu jauh-jauh. Nggak ada di sini. Jadi nggak ada di Indonesia itu. Yang kayu arok itu. Makanya di dalam fikih kan benda-benda yang kasar, termasuk kayu boleh, ya, atau tadi bujur, potongan kain. Nah, dikit lagi nih. Dan tidak apa-apa bersiwak dengan siwak orang lain, siwaknya punya orang, dengan izinnya. Nah, ini juga jarang, ya, jarang dipinjemin. Yang minjem juga ogah, ya. Tapi itu boleh. Nah, cuman ya tadi kembali lagi kepada kebiasaan, pasti jijik gitu ya. Ya. Wa yustahabbu ayyastaka biyaminihi wal janibil aymani min famihi wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi imraran latifan wa karasi adramihi. Dan disunahkan bersiwak dengan tangan kanan, ya, dari sebelah kanan, ya, dari mulutnya, kemudian dijalankan ke atas langit-langit tenggorokannya, berarti di sini. Imraran latifan, ya, dengan cara yang lembut. Jadi jangan terlalu, kalau ke langit-langit kan ini apa? Kalau ke ini bisa robek, ya. Kalau gigi kan keras. Nah, ini cara menjalankan dengan lembut. Wa karasi adrami, dan gusi gerahamnya. Gusi geraham. Jadi memang gusi geraham ini sama. Karena geraham itu kalau kita makan disitulah ngumpul bekas-bekas makanan di sini. Makanya yang cepat kalah kan geraham, ya. Yang sering lobang bolong itu geraham. Itu ngumpulnya. Nah, kalau sering disiwakin itu bisa bersih. Nah, itu memang sulit, memang agak berat, ringan tapi berat. Makanya Nabi bilang begitu. Jikalau tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka dengan bersiwak.
Wa yanwi bisiwaki as-sunnah, dan berniat dan ia niat dengan siwak itu sunnah. Wa yustahabbu inda dukhulil manzili, dan disunahkan ketika masuk rumah aja disunahkan. Wa inda iradatin naumi, dan ketika ingin tidur. Wallahu ta'ala a'lamu. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Sampai situ tuh bab siwak. Mungkin ada yang penasaran siwak. Iya, jadi ini sunnah yang hampir punah, ya. Sunnah yang hampir punah. Bahkan orang umroh, orang pulang haji bawa siwak dibagi-bagiin, ya. Di rumah agak ada yang pakai. Taruh aja udah. Banyak banget tuh siwak, ya. Sebetulnya itu namanya kayu arok tadi. Tidak ada di Indonesia, khusus dari sana, dan itu memang yang utama karena di situ apa? Mengandung fluoride, ada fluoride-nya, enzim dan sebagainya. Itu lebih hebat dari Pepsodent. Ya. Ya, ada yang kurang jelas, silahkan. Ya. Dalam sholat mungkin itu enggak siwak, kemudian dalam sholat kita masih ada sisa makanan. Ya, kenapa? Dalam sholat masih ada sisa makanan. Ya. Lagi sholat ada makanan nyempil, ya. Nah, itu harus dia apa? Kalau memang dia keluar, ya taruh di sini. Nih, dorong sampai sini dah. Jangan gitu. Dia lagi sholat nih. Tadi habis makan sate, nyelip, sayang kan? Waktu wudu ke kumurnya kurang. Makanya kan ke kumur itu sunnah itu kenapa? Ya pertama menghilangkan sisa-sisa makanan. Tapi karena nyelipnya susah, itu nyelipnya kecil, waktu ke kumur dia nggak keluar, pas sholat keluar, ya. Nah, itu caranya gimana? Udah keluarin sampai sini, kan bisa pakai lidah, sampai sini, udah biarin aja, jangan gitu, jangan boleh, ya. Itu bisa batal, itu namanya niat membuang kotoran. Udah biarin sih. Kata anak sampai selesai. Iya, sampai sini aja biarin. Kalau ditelan itu batal, namanya makan. Ya. Lain kalau ketelan beda, ditelan sama ketelan beda. Nah, siwak juga termasuk itu tadi fungsinya. Ya, ketika ada bekas makanan nyelip, itu bisa ketarik gitu. Sebab kadang sikat gigi juga nggak nyampe juga kadang ya. Ada sikat giginya emang udah lama nggak ganti-ganti, ya sikatnya lemes. Ya udah nggak nyangkut kotoran. Makanya kan kalau dalam prosedurnya sikat gigi itu 3 bulan itu ganti semestinya, ya. Kita mah selama masih bisa pakai aja, nggak 3 bulan, setahun lebih nggak ganti sikat giginya, yang penting masih bisa dipakai, makanya kagak bersih jadinya. Ya gitu ya. Keluar kita buang aja ke kiri atau buang ke kanan di dalam sholat, boleh enggak? Pada saat kita sujud misalnya, iya, sujud kita buang ke kiri, tapi yang jelas kan tidak lagi jamaah. Iya. Tempat, kan? Kita buang ke kiri atau buang ke kanan di dalam syariatnya boleh enggak? Kalau di situ ada yang bisa buat lap, ada lap. Itu langsung gitu aja, itu nggak apa-apa. Itu kalau misalnya ditahan kan bahaya. Jadi bisa dikeluarkan. Kalau emang dia di situ ada lap, siapkan aja lap. Kalau emang lagi seperti itu, ya udah ketahuan. Misalnya kalau misalnya bersin keluar reak atau ingus dan sebagainya, boleh dikeluarkan, ya pakai ditadangin bisa. Nah, kalau misalnya begini jadi nengok gitu. Lebih baik ya. Gitu.
Maksudnya? Oh, siwaknya pakai odol biar afdal. Ya nggak apa-apa. Cuman kan jadi nyuci lagi. Nyucinya sering kalau gitu. Sebetulnya kalau yang siwak tadi yang kayu arok itu udah lebih dari odol. Ya, jadi nggak pakai odol pun sebetulnya lebih hebat itu pengaruhnya. Makanya Nabi kan nggak pakai Pepsodent, pakainya kayu arok. Iya, ya kalau kita kan orang macam-macam kan odol. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak. Cuman kan berarti di situ dipakainya ketika apa? Wudhu doang. Kalau misalnya sholat dipakein odol jadi berasa-berasa. Ya berasa odol. Ntar jadi apa? Bisa membatalkan. Kalau mau wudhu nggak apa-apa. Kalau wudhu kan nanti kekumur, bau odolnya hilang kan. Tapi kalau buat sholat ya yang kering, yang jangan pakai odol gitu. Cuman nggak ada masalah kalau pakai odol. Iya. Yang jelas sholat itu dehem aja nggak boleh sebenarnya. Ya, dehemnya. Dehem apa dehem? Nah, kalau bersin itu alami, tapi kalau dehem enggak. Ya kan, bedanya itu. Kalau orang bersin nggak bisa jangan ditahan, sebab bahaya. Kalau pengen bersin lepas, itu bisa berbahaya buat mata. Ada orang kalau yang saya pernah lihat di acara apa itu kesehatan, nahan bersin matanya copot. Ya, iya, nggak bagus itu nahan bersin. Kalau bersin mah lepas. Ya, jadi kalau lagi sholat, iya nggak apa-apa, bersin. Kan ada tuh suka udah mau apa, gitu. Ada yang nggak jadi ya, kan nggak enak. Kalau dehem, nah itu batal. Nah itu batal. Beda kan? Kalau ini ada reak nih, ada reak di dalam, gatel. Itu kalau sholat nggak boleh didehemin, biarin aja tahan, ya tahan. Pokoknya kuat-kuat-kuat ya dah. Semua nggak boleh deh. Apalagi gitu. Itu sama dengan kalam apa berbicara sengaja. Nah itu beda kan. Tapi kalau nah itu jangan dipakai acim juga sih. Kalau pakai acim juga jadi batal juga. Kan acim disengaja ya. Kalau bersin alami kan gitu. Enggak, kalau dipakai acim, nah itu lain lagi batal. Iya. Yang alami bersin waktu sholat nggak batal. Kalau dilagu-laguin jadi batal. Dehem batal karena bisa dimengerti. Ya, itu kan dehem namanya. Hah? Ngantuk enggak? Iya ngantuk alami nggak apa-apa, jangan dibunyiin. Kan ada orang, nah itu berarti itu dibunyiin batal. Tapi kalau kan biasa nguap, ya itu sama juga nggak bisa ditahan. Kalau tahan juga bahaya. Pokoknya yang alami nggak batal. Jangankan itu, bisul pecah, ya bisul pecah nih, lagi sholat, bukan dipencet, pecah sendiri, baranya banyak nggak batal. Bisul pecah. Kalau kita pencet-pencet lagi sholat keluar darah, nggak batal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.